Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, apa kabarnya? Baik-baik saja. Bapak Ibu, izinkan saya nih, ini ada sebuah tugas, dan tapi di luar itu saya ingin berbagi terkait dengan budaya positif Bapak Ibu yang ini. Kalau di dalam program Guru Penggerak ini ada di modul 1 ya, rangkaian modul 1 di modul 1.4 terkait budaya positif, di mana tugas kami sebagai PGP atau CGP lah ya yang berada dalam program Guru Penggerak itu harus berbagi aksi lah atau berbagi apa ya istilahnya pemahaman pada ibu dan bapak, sehingga mudah-mudahan kita akan bergerak bareng-bareng untuk menuju perubahan yang lebih baik. Harapannya seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini kita menyampaikan beberapa poin lah terkait dengan budaya positif itu apa saja. Tapi sebelumnya boleh nggak saya ingin tahu dulu yang ada di benak Bapak Ibu budaya positif itu naon gitu? Atau apa gitu? Positif itu sebuah kebiasaan baik. Biasanya konteksnya sekolah ya? Iya, Ini sekolah. kebiasaan baik karakter. Oke. Kita berbagi saja ya, karena memang kita ini saya ditugaskan untuk berbagi aksi ini minimal 5 orang ya, dalam artian memang kita harus bergerak dikit-dikit di segala macam, tapi kalaupun ada momen yang lebih besar ya nggak apa-apa, tapi karena memang sekolah kita lagi sibuk ya nggak apa-apa lah, kita optimalkan aja yang ada. Oh, budaya positif itu contohnya ya, mungkin berbagi gitu. Kita kan ada misalnya kober gitu, kelompok belajar, itu kan masuk mungkin ya budaya positif. Oke, terima kasih Bu Bulan ya telah memberikan gambaran terkait dengan budaya positif. Jadi secara simpel memang budaya positif seperti itu ya, artinya realisasinya mungkin seperti itu, tapi terkait dengan apa saja dan dalamannya seperti apa, terus yang disebut budaya positif detail seperti apa nanti akan kita bahas bareng. Seperti ini Bapak Ibu, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Kenapa universal? Karena apa ya, setiap orang pasti punya keyakinan masing-masing. Nah, ketika ingin menggabungkan sesuatu yang harus dapat kepentingannya yang sama gitu, atau nilai yang sama, makanya disebut dengan keyakinan universal. Jadi keyakinan universal ini menjadi dasar untuk membentuk budaya positif. Karena kalau misalkan keyakinan universal ini tidak didapatkan, maka nanti akan berjalan masing-masing sesuai dengan positifnya masing-masing, pemikirannya masing-masing. Nah, sehingga budaya positif diyakini mampu menciptakan kolaborasi antar warga sekolah dan orang tua peserta didik. Jika terlaksana dengan baik, akan mengumpulkan serta mengembangkan nilai-nilai positif yang dimiliki peserta didik, yang menciptakan pribadi yang berkualitas dan berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tentu saja ini adalah tujuan pendidikan nasional ya Bapak Ibu. Semuanya akan dikaitkan ke profil pelajar Pancasila. Ada berapa biji? Beberapa buah profil pelajar Pancasila? Dimensi. Jadi 7? Tambah? 5. Oh, kurang. Oh, 6. Oke ya, jadi karakter profil Pancasila itu adalah bukan tujuan pada akhirnya, merupakan tujuan untuk dalam peningkatan pendidikan. Ini seperti itu ya. Jadi budaya positif ini diyakini menciptakan kolaborasi antar warganya. Nah, menciptakan budaya positif ini penting dikarenakan nanti bisa bareng-bareng. Kalau misalkan sendiri-sendiri ya seperti itu. Makanya nilainya di sini adalah keyakinan universal. Jadi kalau misalkan keyakinan universal yang Ibu bayangkan apa saja? Kira satu saja. Ada nggak keyakinan atau kebajikan universal? Ada. Keyakinan universal. Ya, keyakinan atau kebaikan universal. Sesuatu yang memang kita anggap itu sebuah kebaikan ya. Yang semua orang sama itu bahwasannya itu baik. Membantu sesama. Gotong royong. Oke, nah kalau misalnya kita bayangkan misalkan dari segi agama, kita tidak berpikir berbeda. Apakah dari semua agama gotong royong itu baik? Nah, istilah yang disebut dengan keyakinan universal atau kebaikan. Nah, itu dulu yang harus kita dapatkan. Jadi kalau tidak dapat, maka budaya positif akan dibentuk, akan mudah dibentuk. Jadi penyamaan dulu persepsi, jangan sampai nanti ada nilai-nilai yang masih bertolak belakang. Oke, selanjutnya berarti ini Bapak Ibu disiplin positif. Jadi ke apa ya, budaya positif ini
berbarengan dengan disiplin positif coping. Nah ini ada satu penelitian dari Dr. William Glasser. Jadi dia beberapa tempat ya. Yang pertama yang harus dipahami bahwasanya untuk membentuk budaya positif, bahwasanya kita atau ibu saya tidak bisa mengontrol. Hanya yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Begitupun ketika ingin membentuk budaya positif kan, sebagai guru pun tidak akan bisa mengontrol mereka. Ya, harus dipahami seperti itu. Jadi yang bisa mengontrol siswa adalah mereka sendiri sebetulnya. Nah, PR-nya adalah bagaimana menumbuhkan motivasi anak-anaknya untuk berubah sendiri. Nah, itulah sebetulnya tugas yang paling penting Bapak Ibu dalam guru penggerak, sebetulnya ingin memahamkan ini. Bahwasanya si murid ini sadar terhadap kondisi dirinya dan dia harapkan dia memotivasi diri untuk berubah ke arah yang lebih baik. Nah, guru hanya sebagai penuntun saja, karena tujuan pendidikan kita sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah menuntun, membimbing anak seperti itu. Karena yang akan merubah orang lain atau dirinya ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Guru pun tidak akan sanggup untuk merubah anak seperti itu. Harus dipahamkan seperti itu. Sehingga makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah yang kedua, yang perlu dipahami adalah semua perilaku memiliki tujuan. Anak nakal, merokok, atau apapun lah ya yang negatif semua itu pasti memiliki tujuan. Apapun motifnya pasti ada di dalam benak anak-anak tersebut. Guru pun sama, melakukan sesuatu pasti ada motifnya. Nah, dalam teori motivasi ada beberapa alasan untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, ya, untuk menghindari hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai dirinya sendiri. Nah, harapannya yang ingin dimunculkan adalah yang merah ini, menghargai dirinya sendiri. Ini yang disebut dengan motivasi intrinsik. Kalau yang ini itu faktornya dari luar. Nah, harapannya dengan dengan menumbuhkan budaya positif ini, anak-anak itu berubah menjadi baik, rajin belajar atau apapun itu memang karena memang ingin memunculkan ini gitu. Jangan sampai datang ke sekolah karena takut nilai jelek, ya takut apa, tidak mendapatkan imbalan segala macam. Karena kalau misalkan masih berada di sini berarti motivasinya masih ekstrinsik. Ketika ini berubah, pasti berubah dari sikapnya. Budaya positif akan berubah, sikapnya akan berubah. Tapi kalau udah fokusnya di sini, misalkan rajin belajar ya karena saya memang butuh untuk diri saya sendiri dan segala macam, hambatan apapun pasti akan bisa diselesaikan. Nah harapannya seperti ini. Nah untuk menghargai diri sendiri, nah di sini ada nilai-nilai kebajikan universal dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bahasa sekarang yang sering dipakai ya di dalam program guru penggerak. Kalau biasanya kalau di umum itu adalah seperti tata tertib, ya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu tata tertib kesepakatan yang dibuat dengan kalimat positif. Misalkan dilarang merokok, jadi nanti mah dirubah jadi kalimatnya jadi positif, dilarangnya dihilangkan. Misalkan. Jadi merokok merusak apa? Merusak ada. Merusak negatif. Mengganggu. Tapi kalimat positif negatifnya itu yang kayak dilarang. Pas jadi tidak ada penekanan ya seperti. Nah ini yang disebut keyakinan. Nah ini harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal sehingga semua anak menerima. Ya, seperti itu. Nah ini tentang terkait dengan perilaku memiliki tujuan. Dan yang ketiga, di sini ada terkait dengan model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah di sini nanti ada dibahas 5 posisi kontrol nih sebagai guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, pemantau, dan 5 manajer. Tentu saja yang diharapkan adalah sebagai manajer. Penghukum, misalkan contoh anak melakukan kesiangan, pokoknya mah tanpa tahu segala macam alasan apapun, pokoknya dihukum. Nah itu tipe penghukum. Kalau tipe pembuat merasa bersalah, misalkan Bu Nabila lagi memberikan tugas karena Bu Nabila ingin dilihat sama kepala sekolah baik, misalkan
anak-anaknya dimarahin karena tidak sesuai misalkan, kamu tolong dong kerjakan segala macam, kamu nggak kasihan ke ibu gini. Nah itu adalah ya, jadi memainkan perasaan siapa gitu untuk mengikuti dirinya gitu. Seperti itu. Nah ini posisi membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Jadi kalau kita melakukan tindakan ke anak itu seperti teman aja. Kayak gimana misalkan, sok saya ibu bantu lah, ada yang bisa apa segala macam diselesaikan. Terus yang pemantau itu hanya melihat saja. Jadi kaku dia tuh melihat tanpa dia benar atau salah, pokoknya dia kaku. Bosnya kamu salah di sini ya, dan ini yang harus diperbaiki adalah ini ya, sesuai aturan kayak gitu aja. Ya, jadi dia kaku menghargai kesepakatan dan segala macam. Sedangkan 5 manajer ini adalah posisi yang memang diharapkan di dalam program guru penggerak untuk membuat disiplin positif dan pada akhirnya membuat budaya positif. Seperti apa? Manajer itu adalah yang melakukan segitiga restitusi. Jadi kalau misalkan kemarin saya melakukan praktek tentang segitiga restitusi, ini biasanya orang-orang BK nih yang selalu melakukan ini. Nah diharapkan sekarang hal-hal itu dilakukan oleh semua guru gitu. Ya contoh misalkan, ketika anak merokok atau anak kesiangan, kita akan stabilkan identitas dulu. Bahwasanya semua orang, semua siswa bahkan guru pun mungkin bisa telat, sehingga dia tidak ada merasa jatuh tuh. Ya dia harus distabilkan dulu identitasnya, bahwasanya kamu tuh manusia yang mungkin bisa salah, siapapun bisa salah, sehingga kalau kamu tidak perlu down atau tidak perlu apa segala macam. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhan. Jadi ketika telat tuh pasti kamu itu lagi melakukan apa ini istilahnya mah mengerjakan sesuatu untuk mencapai kebutuhan. Misalkan telat ya karena bangunnya telat. Yang kedua mungkin dia harus mandi dulu, harus makan segala macam. Dan yang kemarin saya praktekkan, dia itu harus mengantar bapaknya. Nah kalau misalnya kita melakukan sebagai penghukum, kita tidak akan tahu tentang alasan-alasan. Nah makanya dengan segitiga restitusi ini diharapkan validasi kebutuhan ini dilakukan, sehingga anak itu melakukan kesalahan itu pasti ada penyebabnya. Dan yang ketiga adalah menaikkan keyakinan. Maksudnya menaikkan keyakinan itu ketika anak udah tahu dia alasannya apa segala macam, tapi diyakinkan bahwasanya kamu tuh memang benar-benar tetap salah. Jadi bukan membenarkan sesuatu yang salah, tapi kita pastikan bahwasanya itu salah dan seharusnya seperti apa. Ya seharusnya Pak saya datangnya lebih awal lagi, lebih awal lagi, bangunnya lebih pagi lagi, terus tidurnya tidak terlalu malam, segala macam. Nah itu yang diinginkan dari segitiga restitusi sebagai posisi sebagai manajer. Nah guru diharapkan posisinya adalah sebagai manajer, tidak lagi sebagai penghukum. Nah kalau di sekolah kita banyaknya yang mana nih? Teman. Iya. Oke. Terus ada lagi? Kalau penghukum ada? Penghukum ada. Ada ya. Oke. Jadi, sama pemantau juga ada sebetulnya. Pemantau ada juga ya. Ya banyak kan di lingkupan teman dan pemantau. Nah ini diharapkan masuk ke sini nanti itu. Kenapa masuk ke sini? Karena nanti kita detailkan kenapa ketika ini akhirnya ke sini nih untuk menghargai dirinya sendiri, memposisikan dirinya sendiri, dan dia muncul motivasi intrinsiknya supaya dia benar-benar berubah tuh karena itu. Dan yang ketiga nih keempat ya menurut Dr. William Blaser, kebutuhan kita itu berbeda, jangan dipaksakan untuk sama. Jadi ketika kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Menurut kita anak kita dunia itu seperti ini, yang mungkin menurut anak itu ya. Nah itu yang harus kita pahami. Dan yang selanjutnya adalah yang paling penting adalah 5 kebutuhan dasar yang harus dipahami. Ternyata semua motif atau alasan seseorang itu sebetulnya ingin memenuhi ini loh. Kalau ada yang keluar jalur, anak ada error segala macam, biasanya kekurangan dari pencukupan terhadap kebutuhan dasar. Yang pertama, kebutuhan dasar itu sebagai penguasaan. Jadi dia butuh penguasaan. Bahwasanya dia itu kuat, dia itu bisa segala macam, percaya diri segala macam. Itu butuh penguasaan. Jadi jangan sampai anak itu down karena merasa dia direndahkan. Itu yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini kebutuhan dasar yang semua orang paham lah, ya, terkait dengan rasa diterima dan segala macam. Misalkan jadi teman segala macam, di dialog, diajak segala macam, itu adalah rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, dari 5 ini kemungkinan kalau ada satu saja yang tidak tercukupi, pasti errornya di situ. Jadi kalau anak nakal, misalkan karena kasih sayang orang tuanya kurang, seperti itu biasanya. Nah, 5 kebutuhan dasar ini yang menjadi hal yang harus dicukupi dari. Nah, dari 4 ini merupakan disiplin positif yang harus kita pahami, sehingga nanti pas pembentukan budaya positif itu menjadi hal-hal yang harus kita pikir. Ada 7
konsep dasar yang harus dipahami Bapak Ibu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif itu sendiri. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Yang kelima adalah positif kontrol. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan 7 adalah segitiga restitusi. Sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu terkait dengan perubahan paradigma belajar. Nah, ini ada beberapa paradigma yang harus kita rubah. Yang pertama, paradigma awal adalah stimulus respon disebutnya, dan kita akan merubah menjadi teori kontrol. Yang pertama, pada stimulus respon, kebutuhan semua orang itu dianggapnya sama. Semua orang melihat hal yang sama. Anaknya harus pintar diajar, segala macam. Guru mencoba mengubah murid agar berpandangan sama dengan perilaku buruk siswa dilihat sebagai sebuah kesalahan, dan guru bisa mengontrol murid dan model berpikir menang kalah. Ini dari stimulus respon. Yang kedua adalah teori kontrol. Bahwasanya kebutuhan semua orang itu berbeda, tidak sama. Semua orang memiliki gambaran yang berbeda. Guru berusaha memahami pandangan murid dan perilaku murid memiliki tujuan. Guru tidak bisa mengontrol murid dan model berpikir menang. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar Bapak Ibu yang harus kita mulai lakukan terkait dengan bagaimana membuat budaya positif. Di sini ada tabel Bapak Ibu untuk lebih memudahkan. Jadi perbedaan paradigma stimulus respon dengan teori kontrol. Kalau di stimulus respon misalkan yang pertama kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol pilihan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita berusaha memahami orang lain seperti itu dengan perbedaan-perbedaan. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau ini perilaku apapun memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol adalah hanya kita atau Anda yang bisa mengontrol diri kita atau diri Anda sendiri. Yang selanjutnya adalah saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Yang kedua adalah kolaborasi dan konsensus. Konsensus itu apa ya? Berdiskusi ya, sehingga menghasilkan suatu keputusan untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kalau di stimulus respon yang paling terakhir adalah berpikir menang kalah. Kalau di sini bagaimana caranya kita berpikir menang. Ini hal yang memang harus kita upayakan nih ketika ingin membentuk budaya positif. Kalau kita ingin membentuk budaya positif ya harus ini dulu yang kita lakukan. Jadi memahami orang itu jangan harus sama dengan kita. Jadi ya biarkan saja berbeda karena memang seperti itu. Dan semua perbedaan itu dan perilakunya pasti memiliki tujuan dan kita harus paham tentang itu. Dan yang selanjutnya adalah kita tidak bisa mengontrol orang lain. Ya. Dan tidak bisa memaksakan dan segala macam, dan kita harus diskusi untuk melakukan perubahan-perubahan apapun dan berpikirnya jangan kamu kalah atau menang. Terlepas dari saya benci sama dia atau segala macam ya, pada akhirnya kita harus berpikir menang-menang. Inilah paradigma ini ketika kita kuasai dan kita lakukan, insya Allah itu sebagai awalan untuk merubah menjadi budaya positif. Ada yang ingin ditanyakan? Sejauh ini tidak, belum. Oke. Kita lanjut ya. Ya. Yang kedua, hal mendasar yang kedua untuk membangun budaya positif. Yang pertama tadi adalah mengubah ya paradigma. Yang kedua adalah disiplin positif. Nah, makna disiplin cenderung diartikan sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar nggak? Sepakat ya? Selama ini seperti itu makna disiplin. Ya. Nah, kecenderungan tersebut haruslah diubahnya. Sebagai pendidik harus menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ini intrinsik motivasinya. Jadi ini yang harus kita lakukan, sehingga mereka berperilaku dengan mengacu nilai-nilai kebaikan
bukan dengan apa yang kita harapkan atau pencapaian suatu tujuan atau menghindar dari rasa tidak nyaman. Jadi ini PR terbesar dalam dunia pendidikan sebetulnya ini. Jadi bagaimana anak itu melakukan sesuatu tindakan itu karena memang itu untuk dirinya sendiri. Motivasinya seperti Berarti itu. kesadaran ya. Kesadaran. Seperti itu. Sama seperti guru juga. Ya. Untuk membangun guru menyadari terkait dengan kesalahan itu kan sulit. Nah, anak pun sama seperti itu. Ini konsep terkait dengan disiplin positif. Jadi disiplin itu bukan berarti hal yang dipaksakan pada akhirnya. Kamu harus patuh seperti sekolah, bukan itu maknanya. Ternyata lebih dalam lagi. Gitu. Jadi ketika patuh pun itu harus keluar dari dirinya sendiri, bukan dari perintah atau ketakutan atau suruhan apapun. Selanjutnya, hal mendasar yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia ini 5. Yang tadi ya, bahwasannya 5 kebutuhan dasar manusia itu tidak jauh adalah di sini. Ya, gitu ya. Nah, di sini ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, bertahan hidup, kebebasan dan kesenangan. 5 inilah yang sebetulnya memotivasi dari biasanya manusia itu bergerak atau bertindak atau melakukan perilaku yang apapun. Biasanya untuk memenuhi Harus terpenuhi dulu semua kebutuhan dasarnya baru bisa ada di stage berikutnya gitu. betul, salah satunya seperti itu. Tapi intinya, kalaupun biasanya kalau tidak terpenuhi pasti ada sesuatu yang aneh saja gitu, tidak normal. Kayak misalkan kalau tidak bertahan hidup ya pasti sakit lah, ya, seperti itu. Kalau tidak bisa bertahan hidup, makanya orang bekerja atau segala macam untuk memenuhi makan segala macam kan untuk memenuhi ini. Makanya ini adalah hal pertama yang harus harus dipenuhi gitu, sebelum yang lain-lainnya. Seperti itu ya. Oke, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Pak mau nanya nih, yang soal kebebasan. Nah, kan maksudnya kata bebas tuh pasti cakupannya luas ya. Iya. Kira-kira batasan yang wajar atau normal di society, di lingkungan tuh apa sih? Oke, kalau saya di lingkup kelas kayak gini aja sih. Anak-anak itu biasanya kan sekarang kita menggunakan kurikulum merdeka ya. Yang kalau pembelajaran itu harus diferensiasi. Ya. Nah, maksudnya diferensiasi ini kan sebetulnya memenuhi kebebasan mereka. Cara belajar mereka itu seperti apa? Nah, harapannya seperti itu. Nah, nanti dalam konteks yang luas, aturan-aturan segala macam, ya kebebasan itu tentu saja dibatasi dengan aturan-aturan yang istilahnya norma-norma yang ada gitu. Bukan berarti sama seperti konsep inilah. Guru itu sekarang harus menghamba pada murid dan bahasanya gitu ya kalau di dalam guru penggerak gitu. Nah, konsep menghamba itu maksudnya adalah segala upaya guru itu memang fokusnya untuk anak. Tidak lagi fokusnya untuk guru itu misalkan menghasilkan apa, student center ya. Student center. Harapannya seperti itu. Jadi kreativitas, inovasi atau apapun memang dilakukan berdasarkan kebutuhan murid. Nah, itu sebetulnya menghamba pada siswa maksudnya. Sudah Bu Sarah? Iya, cukup. Selanjutnya, hal mendasar yang keempat untuk membangun budaya positif adalah memahami konsepnya memotivasi perilaku manusia. Ini ada Diane Gosen dalam bukunya ya, bisa dibaca. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan, dan tadi hukumannya. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang diinginkan, menghargai dirinya sendiri. Nah, ini sebetulnya motivasi perilaku manusia itu ya ini pada akhirnya. Harapannya ya tetap yang ketiga. Contoh nih, ada contoh di sini murid bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu pasti takut tuh. Takut melakukan sesuatu atau istilahnya kalau tidak melakukan sesuatu takut. Terus yang kedua, murid bertanya, apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Seperti itu. Nah, ini motivasi eksternal juga. Nah, yang harapan yang ketiga adalah yang terbaik adalah ini,
murid akan bertanya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Jadi memang untuk dirinya gitu. Nah harapannya inilah yang dibentuk gitu. Nah di SMK apalagi sekarang udah ada teaching factory ya. Nah itu walaupun mungkin kapasitasnya kita agak semi profesional, tapi ke anak mah diarahkan untuk membangun motivasi ini. Jangan sampai terjebak dengan motivasi yang ini. Nanti kita akan bias lagi ketika kita ingin menanamkan sebuah motivasi perilaku yang baik ke anak, tetapi dibiaskan dengan hal-hal seperti itu. Itu teknis ya, nanti di lapangan seperti apa bagusnya, tapi harapannya murid itu adalah kita ajak untuk melakukan motivasi internal yang dibentuknya seperti ini, sehingga yang diperlukan adalah untuk membangun dirinya. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan motivasi tadi, di sini ada pengertian motivasi ya. Bahwasanya motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan untuk tujuan tertentu. Nah, yang munculnya adalah yang tadi ya, extern itu karena takut hukuman atau menginginkan harapan atau menginginkan hargaan. Yang kedua adalah intern, ini memang kebutuhan untuk dirinya sendiri. Nah harapannya inilah yang ingin kita bentuk Bapak Ibu. Oke, selanjutnya hal dasar yang harus kita pahami juga untuk membangun budaya positif adalah mengenali 5 posisi kontrol guru yang tadi. Ini. Ada yang sebagai penghukum, ada sebagai pembuat berasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Ya. Yang 3 ini nih, yang penghukum, pembuat rasa bersalah, dan teman itu akan akan ngerasa nggak enak kalau misalkan kita tidak bisa melakukan sesuatu. Misalkan kita tuh masih sering sebagai guru menggunakan teknik membuat rasa bersalah ke anak. Nah, anak ketika tidak melakukan apa yang diinginkan oleh guru, pasti gurunya akan nggak enak tuh, nggak nyaman. Nah, gurunya pun sama. Ketika misalkan anaknya mengikuti, gurunya pun akan terjebak pada situasi yang dia tuh harus seperti itu terus, gitu ya. Sehingga posisi ini tuh tidak baik gitu untuk motivasi anak untuk berubah. Gitu. Ini tidak baik gitu. Karena ketika dilakukan ataupun tidak dilakukan pasti ada yang istilahnya terjebak lah ya, dengan perasaan atau apapun gitu. Nah, ini akan tidak enak. Dengan teman tuh sama seperti itu. Kok saya biasanya kayak gini ya, sekarang beda sih, kayaknya ada apa nih gitu. Selalu seperti itu motivasinya. Akan ada pertanyaan-pertanyaan berikut. Beda lagi dengan posisi manajer. Yaitu posisi yang memang bagaimana caranya ingin anak itu dibuat lagi gitu, menjadi kondisi normal lagi gitu, ketika dia melakukan kesalahan. Harapannya seperti itu. Ya. Kalau penghukum udah jelas. Ya. Ada yang menyebut penghukum itu baik bisa nggak penghukum itu baik kan? Bisa membentuk disiplin, iya, tapi jangka waktu saat itu saja. Bisa jadi traumatik nggak sih anak? Bisa berarti ya? Ya itu justru yang diharapkan tidak dimunculkan lagi mas penghukuman ini. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu masa depan seperti apa ya. Misalkan anak-anak kan bisa nggak dengan dihukum sekarang anak-anak itu ke masa depan akan berubah, bisa saja. Kalau dia bisa mengambil pelajaran, mengambil hikmah segala macam dan dia bisa berubah menjadi lebih baik. Tapi bisa saja yang keduanya dia bertolak belakang, malah dia dendam. Ya. Nah itu yang tidak diharapkan. Nah di dalam penghukum ini, posisi penghukum ini banyak hal-hal yang menjadi tanda tanya yang mungkin kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Kan dan kondisi anak sebelum di kelas juga kita nggak tahu di gimana keluarganya. Gitu. Nah itu yang kita nggak pernah tahu kan, makanya dengan posisi penghukum tuh kayaknya kita pun salah kalau melakukan ini, karena kita tidak pernah tahu. Jadi kalau misalkan akhirnya ingin memunculkan motivasi intrinsik tadi, jauh kayaknya ya penghukum, jauh banget gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum, kalimatnya seperti ini: patuhi peraturan sekolah, berdiri di barisan lain. Kalau lagi upacara kayak ini ya. Seperti itu. Ya mungkin ada waktunya lah seperti itu. Nah biasanya posisi penghukum itu seperti itu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Berapa kali ibu bilang sama kamu, ibu kecewa sama kamu. Nah ini sering diungkapkan sama ibu-ibu biasanya di pembelajaran. Yang senior biasanya. Iya, itu bukan. Karena senior itu wajar sebetulnya untuk melakukan ini karena mungkin dia keibuan ya, ngerasa udah gimana segala macam. Yang selanjutnya adalah sebagai teman. Ah kamu lagi jangan gitu dong, ayo gabung dengan yang lain. Untung ada ibu. Jadi posisinya teh seolah-olah apapun kesalahannya tenang ada saya. Seperti itu. Sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan, kamu tahu konsekuensinya, jadi kayak gitu aja. Kayak robot. Yang nanti saya cek kerjakan apa yang seharusnya kamu lakukan. Jadi kalau ada kesalahan anak, konsekuensinya apa, udah anak itu harus melakukan itu, udah tiis aja. Oke.
Seperti itu. Ya. Nah, ini tipikal pemantau. Dan yang terakhir ada manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Apa kira-kira pendapatmu bagaimana cara memperbaiki kesalahan itu dan segala macam. Memang prosesnya mungkin panjang di sini. Tapi memang itu yang diharapkan. Ya. Nah, kasusnya adalah di sini ya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, perilaku dari 4 atau dari 5 posisinya itu seperti ini. Berarti kalau tahap manajer tuh membantu menyadarkan menganalisa kalau misalkan si anak itu kesalahannya apa gitu ya. Jadi konsepnya gini lah, budaya positif itu kan ingin dibangun bagaimana caranya si anak atau siapapun guru dan segala macam, khususnya murid lah, itu melakukan kebaikan itu memang motivasinya dari diri sendiri. Sebetulnya ingin menmunculkan itu gitu. Ya. Nah, manajer ini adalah posisi yang paling baik untuk tujuan tersebut. Gitu. Karena mereka mengenali tentang kesalahannya apa, mengakui apa yang penyebabnya, terus bagaimana cara untuk memperbaikinya dan berkomitmen lagi untuk memperbaiki itu. Nah, itu harapannya kan muncul dari diri. Jadi balik lagi ke konsep budaya positif. Jadi harapannya memang kebaikan itu muncul dari dirinya sendiri. Seperti itu. Ini perilaku kontrol negatif, kontrol positif, kontrol diri. Ini ya dari 5 yang tadi. Guru berbuat, guru berkata, menghukum, menghardik, menunjuk, menyakiti, menyindir. Ini salah satu contohnya. Guru berkata, perkataannya seperti ini, kalau kamu tidak melakukannya saya akan gitu. Biasanya dengan kalimat-kalimat seperti itu yang istilahnya ini Ancaman seperti itu. Ini tipe-tipe penghukum nih. Yang kedua adalah tipenya adalah membuat rasa bersalah. Contoh, perbuatannya adalah berceramah, menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Guru berkata, katanya biasanya seperti ini, kamu sudah mengecewakan ibu atau ini hal yang identik dari pembuat rasa bersalah itu ya ini. Kecuali atau enggak bahasanya mungkin biasanya kayak gini ya, bukan kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak atau bapak, tapi biasanya bahasanya lebih ke sebenarnya ibu kecewa banget ya sama kamu gitu ya. Agak pernah ya. Ya. Kalau itu kan kaku banget kan. Terus selanjutnya sebagai teman nih, biasanya perbuatannya adalah membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Jadi seperti ngebantu aja gitu. Nah, yang perkataannya biasanya seperti ini, lakukan demi bapak ibu ya, sudah nanti bapak ibu akan bantu dan beres. Ini posisi teman. Pemantau menghitung dan mengukur apa peraturannya, apa konsekuensinya, lakukan gitu. Sedangkan kalau di manajer, dia melakukan konstitusi adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya. Apa yang kita yakini, apa yang kamu salah dalam keyakinan itu gitu kan. Terus bagaimana memperbaikinya, terus kalau misalkan memperbaikinya kira-kira menggambarkan apa gitu kan, segala macam kedepannya mau seperti apa. Nah, ini adalah posisi manajer. Jadi harapannya posisi kontrol guru ini ya adalah ya sebagai manajer seperti itu. Semuanya berharapnya seperti itu. Makanya tujuan sekarang untuk memberikan budaya positif lah, istilah menceritakan atau mengajak bapak ibu untuk membahas tentang ini adalah setidaknya saling berbagi terkait dengan ini. Kita memulai untuk membuat budaya positif dari diri kita sendiri, seperti itu. Oke, selanjutnya hal mendasar yang keenam untuk membentuk budaya positif adalah tentang pemahaman terkait dengan keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas itu bahasa yang seperti saya sebutkan tadi ya. Bahasa yang sekarang di PGP ini dimunculkan Bapak Ibu untuk mengganti kalimat-kalimat tata tertib menjadi negatif menjadi positif. Jadi sesuatu yang diyakini bersama berasal dari penyatuan pikiran yang menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Intinya sama seperti kesepakatan kelas gitu. Aturan-aturan kelas segala macam. Misalkan tidak boleh makan minum atau apa-apa. Jadi diganti tidak bolehnya jadi apa? Makan minum membahayakan aliran listrik atau apalah. Jadi panjang lah bahasanya. Tapi kalimat-kalimatnya itu yang menjadi tidak membuat orang takut dan tidak juga membuat orang untuk mendapatkan sesuatu. Tapi memang kalimat-kalimatnya itu yang netral sih dia. Dan memberikan alasan kepada siswa, misal kalau kasusnya di lab, biasanya kan tidak boleh minum di lab, berarti diganti jadi misalkan kalau kalian minum di lab nanti aliran airnya, kuatnya bisa mengenai kabel gitu. Ada alasan lah ya. Nah, harapannya seperti itu, ini yang harus dimulai. Memang kalau untuk tingkatan lebih tinggi ya artinya kalau di dalam teori perkembangan anak mungkin ini tuh yang paling baik diterapkan di tingkatan TK, SD. Kalau tingkatan sekolah kayaknya tidak terlalu memperhatikan hal-hal yang gini. Kalau misalkan tidak boleh makan minum udah jelas lah di situ ada listrik misalkan.
kalau arti kata TV. Tapi harapannya yang paling penting dari ini adalah keyakinan kelas ini adalah dibuat bareng-bareng oleh mereka. Jadi muncul dari mereka, konsekuensinya pun muncul dari mereka. Iya. Jadi guru itu hanya menuntun, Iya. menemani aja, membuat seperti itu. Sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, ya mereka sadar sendiri, bahwasanya itu salah. Seperti itu. Itu teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Oke, gimana Bun? Ya, bertanya Pak, kan tadi tuh ada 5 berarti ya. Kembali yang Positif sebelumnya kontrol, ya, sebelum keyakinan kelas. Nih, Nah, kan ada perilaku kontrol tuh yang tadi setelahnya. ini. Iya. Oke. Nah, kalau yang saya tangkap, kontrol diri itu kan bisa kalau misalkan di kelas itu sudah ada kontrak belajar. Berarti kan sebelumnya saya harus membuat peraturan kelas dulu dong, mau tidak mau yang tadi kesepakatan universal itu. Nah, itu apakah masuknya ke yang bagian penghukum? Karena kan si apa ya, apa namanya, perkataan saya itu bahwa contoh di kelas ini peraturannya misal di lab gitu, tidak boleh makan atau tidak boleh terlambat. Nah, itu kan jatuhnya apakah penghukum? Karena kan saya langsung memberikan, nanti kalau kalian tidak masuk konsekuensinya adalah ini. Jadi intinya sih sebetulnya budaya positif itu kan menginginkan si anak itu berubah atau bergerak atau melakukan tindakan itu karena memang dia tahu untuk dirinya gitu. Kalau dia salah ya dia mengakui, kalau misalkan dia apa segala macam. Jadi intinya kalau di dalam kelas harapannya memang yang kalimat tadi terkait dengan aturan itu diganti menjadi keyakinan kelas. Nah, si aturan itu dibuat oleh mereka sendiri gitu. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, ya mereka tahu sendiri dong. Ayo, apa yang kamu lakukan kesalahannya? Oh, ya Mas, saya telat. Ya, dulu keyakinan kelas yang dibuatnya apa? Seperti ini. Gimana ya? Mau dilakukan? Iya Pak, saya lakukan. Misalkan seperti itu. Oke, setelah dilakukan, ke depan mau seperti apa harusnya? Ya, apakah mau dirubah keyakinan kelas? Bisa seperti itu. Oh, berarti misalkan mengajar di 3 kelas berbeda gitu, Bisa berbeda. Bisa berbeda. Karena kita pahami bahwasanya semua orang itu berbeda tadi. Karena memang sekarang itu guru itu memang jadi capek sih. Iya. Capek banget dengan konsep-konsep seperti ini. Tapi ya kalau Bapak Ibu lihat di sejarahnya KHD ya, kenapa beliau melakukan banyak hal terkait dengan pendidikan di kita, itu ternyata karena memang penderitaan dirinya sendiri. Yang ternyata itu terjadi kasus ke anaknya. Dia tidak berhasil mendidik anaknya sendiri, sehingga dia membuat sebuah terobosan di dalam pendidikan yang alhamdulillah sekarang dibalikin lagi. Ternyata konsep pendidikan Indonesia itu kita tuh punya loh, tidak usah melihat ke yang lain gitu. Tapi ternyata Indonesia tuh punya konsep pendidikan yang baik yang ada di KHD. Bahwasanya ya anak itu ya memang berbeda, kita tidak bisa dipaksakan seperti apa gitu. Seperti itu ya. Kita lanjutkan ya. Oke, selanjutnya terkait, nah ini keyakinan kelas ya. Kita coba contohnya di sini. Menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib kelas dan sekolah, bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Di sini ada kalimat negatif nggak? Enggak ada. Tidak ada. Dilarang mengotori kelas, itu kalimat negatif kan. Tapi sekarang menjaga kebersihan kelas, menghargai teman dan guru, melaksanakan tata tertib. Dan biasanya kalimatnya universal dan tidak ada yang biasanya menolak terkait dengan ini. Dari itu positif semua. Nah, harapannya seperti itu. Ini contoh saja. Berikutnya, bagaimana pembentukan keyakinan kelas lebih abstrak dari peraturan. Ini tidak to the point ya. Sedikit saja agar mudah diingat, berupaya pernyataan universal sesuai dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan. Dibuat dalam bentuk positif, semua warga kelas ikut serta terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi kalau tadi yang ditanyakan, ini harapannya. Ini dulu yang dibuat gitu. Seperti itu. Tapi kalau memang lebih gampang, lebih mudah, biarkan tata tertib yang biasa dilakukan, kita tinggal rubah menjadi kalimat-kalimat positif. Teknisnya seperti itu saja. Ya, itu memang lah perubahan-perubahan ini kita bisa atur sedemikian rupa. Hanya konsep-konsep terkait dengan keyakinan kelas itu ya seperti tadi disebut. Seperti itu. Ya. Balik lagi ke slide sebelumnya, kan yang bagian bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung. Misalnya contoh, kalau misalnya di kasusnya saya tuh bersikap tenang saat pembelajaran berlangsung itu, saya sampaikan kepada anak kita di awal, kita pembelajaran ini adalah memiliki tujuan gitu. Ketika kalian memang
melakukan pembelajaran secara kondusif dengan kondisi yang kondusif, itu akan menjadikan pembelajaran itu masuk, terlepas kalian suka atau tidak suka dalam pembelajaran ini, itu masuk ke manajer atau dia masih di tahap Kalau posisi yang tadi sebetulnya itu konsepnya adalah ketika anak melakukan sebuah kesalahan, kita berada di posisi mana. Tapi kalau ini adalah dasar lain dari pembentukan budaya positif adalah membuat keyakinan kelas seperti itu. Jadi kalau konsep tadi yang diinformasikan sebetulnya bukan masuk ke dalam ranahnya posisi kontrol yang 5, tetapi keyakinan kelas. Jadi kalau misalkan betul, jadi memberikan wacana aja ke anak. Sok ibu memberikan konsep yang tadi, kira-kira keyakinan kelasnya apa gitu? Konsep dasarnya itu harus dilakukan secara berurutan kah atau bisa bebas gitu dilakukan sama guru? Bebas, tidak dengan orang lain ya. Jadi kalau misalkan di PGP itu di program guru penggerak, ini kan di modul 1.4 ya sebetulnya. Jadi modul 1.1 itu adalah kita belajar tentang filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan. Di mana pendidikan itu adalah istilahnya memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan zamannya untuk membahagiakan dirinya, kan konsepnya seperti itu. Terus yang kedua adalah kita belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai itu ada yang nilainya harus berpihak pada murid, yang kedua harus inovatif, yang harus kolaboratif, terus istilahnya mandiri. Nah itu adalah nilai-nilai. Sedangkan perannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, terus menjadi coach bagi teman sendiri, menjadi pemimpin organisasi atau lembaga atau dan yang lainnya, itu perannya. Nah yang ketiga adalah membangun visi. Nah yang keempat baru kita membangun budaya positif. Seperti itu urutannya, dan itu berurutan harus seperti itu. Sama satu lagi Pak nih ada. Jadi di kelas saya tuh biasanya pertama kali masuk saya suka tanya ke anak, kira-kira kalian dalam 5 tahun ke depan itu mau jadi apa? Nah, kan ragam ya jawabannya, ada yang mau kuliah, ada yang mau kerja, ada yang jadi A, B, C. Nah, terus udah itu saya runtun, kalau mau jadi A atau mau jadi B berarti harus apa gitu kan. Ternyata berarti harus rajin belajar. Kebanyakan anak-anak langsung to the point ke kegiatan apa yang dilakukan. Tapi saya coba untuk ngasih big picture-nya dulu, udah gitu nanti baru spesifik. Kayak berarti kalau misalkan mau kuliah harus lulus SMK, betul ya? Nah, gimana caranya lulus SMK? Oh, berarti harus lulus ujian. Kalau mau lulus ujian gimana? Berarti di kelas 12 dong. Kalau ujian, berarti karena saya ngajar kelas 11, saya bilang berarti kalau kalian harus naik ke kelas 12. Nah, terus sampai ke hal yang mendetail sampai di posisi di mana anak tahu apa kewajiban mereka untuk bisa naik kelas, misalkan nilai berapa yang harus mereka dapat, terus apa aja hal yang harus dilakukan, mungkin kayak gitu ya. Nah, di sini ada kalimat ini lebih abstrak dari peraturan. Jadi untuk membuka wacana, bahwasanya mereka paham dasarnya apa sih membuat keyakinan kelas itu gitu. Ya, kan kalau dibuatkan langsung mah anak tuh hanya nempel ya kalimat itu diingat gitu ya. Tapi kalau abstrak itu kan kayak kita baca buku lah ya, dibanding Google kan baca buku itu lebih abstrak, dia menganalisis gitu sih pemikiran itu. Nah, anak tuh diharapkan seperti itu. Jadi tidak asal menerima saja dari orang gitu, tapi mereka harus tahu maksudnya. Nah itu konsep itu sebetulnya abstrak itu. Dan guru boleh memberikan ini gitu. Tapi ketika membuat sebuah keyakinan yang mereka sendiri, harapan itu ada di mereka. Nah ini segitiga restitusi Bapak Ibu. Ini adalah konsep akhir dari pemahaman
terkait dengan budaya positif ketika nanti ada kesalahan dari anak. Ya terus terang yang namanya anak atau siapapun pasti sebuah kesalahan. Kita pun kalau misalkan posisinya disalahkan, kita paham itu salah, tapi kalau posisinya disalahkan terus kita nggak enak lah. Kita tahu ingin merubah, ingin jadi lebih baik, kita segala macam. Tapi kalau disalahkan terus kan nggak enak. Oke. Nah ini posisi segitiga seperti ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Yang di sini maksudnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang kedua adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah ini adalah menstabilkan identitas Bapak Ibu. Sehingga anak tidak merasa sudah salah atau sudah menjatuh, tidak lagi tertimpa tangan gitu. Jadi kita pahami saja bahwasanya setiap orang itu punya salah. Dan kamu pun mungkin banyak melakukan kesalahan itu. Tapi jangan lagi melakukan itu harapannya. Terus yang kedua adalah validasi kebutuhannya. Ketika melakukan ini, pasti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah ini adalah tahapan kedua dari segitiga restitusi. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalkan contoh kemarin saya mencoba juga merestitusi anak yang ribut tuh sama anaknya, sama teman-temannya, perempuan, ya ribut sama teman-temannya, dan yang dia salahnya adalah ketika dia tidak bisa menahan emosi, menggunakan IG lah dan segala macam gitu ya, akhirnya jadi panjang masalahnya. Nah kita tanyakan kira-kira kalau kamu tidak melakukan itu apa yang bisa dilakukan kamu? Diam Pak, ternyata kan bisa sebetulnya. Nah diajak untuk membuat analisis seperti itu aja gitu. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dari kesalahan itu sebetulnya keyakinan apa sih yang kamu kamu langgar gitu ya gitu. Dan di sini nilai apa yang telah kita sepakati sebelumnya. Misalkan makanya tadi keyakinan kelas itu dibuat abstrak dan global. Kalau misalkan tadi ketenangan, dengan marah-marah kamu kan gak ketenangan. Nah konten itu seperti itu. Dan kamu ingin menjadi orang seperti apa sih sebetulnya ketika kamu sudah meyakini kesalahan segala macam, apa yang kamu inginkan dan apa yang ingin kamu ubah. Nah konsepnya seperti itu Bapak Ibu. Sehingga konsep ini itu tidak lagi menjadi ranahnya PK. Harapannya semua guru melakukan ini gitu. Ya. Tapi kan kadang-kadang ya kita sebagai guru punya masalah di rumah, punya apa segala macam. Jadi anak-anak kadang-kadang dengan ketegasan kita tuh ada dua pertanyaan, bukan apakah kita melakukan disiplin, melakukan pendisiplinan, atau kita tuh lagi melakukan kemarahan. Itu kan yang nggak bisa dijawab, yang bisa jawab dirinya sendiri. Seperti itu. Nah, ini adalah segitiga restitusi yang memang diharapkan menjadi teknik terbaik untuk melakukan membentuk budaya positif. Nah ini menstabilkan identitas contohnya. Ya, menstabilkan identitas contohnya. Yang pertama guru berkata berbuat salah itu manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga atau bapak juga pernah berbuat salah, kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang salah. Ibu tidak tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bisa bersikap baik sama dirimu sendiri? Betul, jadi menstabilkan identitas itu. Tidak menjudge. Tidak menjudge. Jadi kamu tuh manusia gitu, yang berhak salah gitu. Jadi emosinya distabilkan dulu, kayak apa istilahnya dirinya itu, maksudnya kamu tuh manusia salah. Jadi jangan karena salah ini kamu seolah-olah tidak berhak untuk berkumpul lagi dengan teman-teman, tidak bernilai apa-apa dengan teman-teman, jangan. Nah ini fungsinya adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, terkait dengan validasi kebutuhan, kata-kata ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Pada dasarnya setiap tindakan manusia memiliki tujuan. Apakah untuk penguasaan, kebebasan yang tadi ya. Nah ini kata-kata yang biasa dilakukan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan.
Jadi intinya mah tetap menguatin lah ya. Kamu pasti punya alasan kenapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru. Selanjutnya, maukah kamu belajar secara lain untuk mendapatkan kebutuhan itu? Misalkan dengan ketika marah, tidak langsung TGG, dengan diam, tadi ada seperti apa, terus dimunculkan. Dan yang terakhir adalah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi. Jadi dibuat untuk terus memotivasi aja dalam kondisi terpuruk pun. Seperti itu, bosnya kamu berhak untuk berubah, itu yang kayak gitu. Nah ini adalah terkait dengan validasi yang terkait keyakinan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi anak itu melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan pihak lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas sekolah kita? Nilai universal apa yang telah kita sepakati? Ini balik lagi ke kesepakatan tadi. Ya, jadi mereka disadarkan kesalahan apa sih yang kamu langgar gitu, atau kesepakatan apa yang dilanggar. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Seharusnya seperti apa sih gitu. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang mau seperti apa. Diajak untuk sadar dan pada akhirnya kan motivasi intrinsik yang dimunculkan. Membangkitkan. Betul. Tidak ada dorongan bagi yang lainnya. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah mendengarkan atau sudah menyimak lah ya dengan materi budaya positif yang menurut saya juga masih jauh ya dari hal ini, tapi kita berbuat sedikit-sedikit karena ya kalau tidak dimulai lagi dari sekarang konsep ini, ya kapan lagi secara tidak sadar sebetulnya kita pun ketika guru-guru marah-marah atau segala macam kita merasa enak enggak kan dengarnya juga gitu seperti itu. Maka kita rubah aja dari diri kita sendiri dulu, terus baru lagi dengan teman segala macam. Pertanyaan terakhir mana? Ada pertanyaan? Sebentar lupa. Tadi mau nanya tadi lupa. Mau nanya tapi tadi lupa. Apa? Coba Pak ke slide yang sebelumnya tidak Ya, ada. Bukan kan? Ini Yang tadi antara dua slide terakhir, tapi aku lupa mau nanya apa. nah, sekarang saya tanya apa yang Ibu lupa? Apa? Sebentar. Nah ini Bapak Ibu, kalau kita balikin ke slide yang awal, jadi konsep dasar dari untuk membangun budaya positif itu ya ini yang kita harus paham. Jadi paradigmanya kita harus ubah, yang tadi stimulus respon menjadi ini, yang kedua budaya disiplin positif seperti apa, kebutuhan dasar manusia, motivasi manusia seperti apa, posisi kontrol yang tadi, keyakinan kelas sama segitiga. Ini 7 hal ini yang harus kita. Konsep dasar ini harus dilakukan. Enggak harus. Enggak harus. Ulangi. Ya. Jadi mah roll terus deh. Konsep dasarnya itu harus dilakukan secara berurutan kah atau bisa bebas gitu dilakukan sama guru? Bebas, tidak ada. Ini bisa berkaitan dengan orang lain ya. Jadi kalau misalkan di PGFL itu di program guru penggerak, ini kan di modul 1.4 ya. Jadi modul 1.1 itu adalah kita belajar tentang filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, tentang pendidikan. Di mana pendidikan itu adalah apa ya istilahnya memenuhi kebutuhan murid sesuai kodrat alam dan zamannya untuk membahagiakan dirinya, kan konsepnya seperti itu. Yang kedua adalah kita belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai itu ada yang nilainya harus berpihak pada murid, yang kedua harus inovatif, yang harus kolaboratif, terus apa ya istilahnya mandiri. Nah itu adalah nilai-nilai. Sedangkan
perannya adalah sebagai pemimpin pembelajaran, terus menjadi coach bagi teman sendiri, menjadi pemimpin organisasi atau lembaga atau dan yang lainnya, itu perannya. Nah yang ketiga adalah membangun visi. Nah yang keempat baru kita membangun budaya positif. Seperti itu urutannya, dan itu berurutan harus seperti itu. Sama satu lagi Pak nih ada. Kan tadi membicarakan soal konsep dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwasannya sebetulnya Indonesia juga punya loh konsep tersendiri pendidikan, teori pendidikan yang dari Indonesia gitu, yang bukan mencomot dari Barat, apalagi kan banyaknya dari situ. Apakah si konsep pendidikan di Indonesia, apalagi khususnya Ki Hajar Dewantara ini sebetulnya ternyata ada yang sama loh sebenarnya antara konsep Barat dengan konsep Indonesia, konsep Timur lah ya, atau memang itu benar-benar baru original gitu? Yang pasti sesuatu yang inovatif itu kan pasti berasal dari yang sebelumnya ya. Iya. Beliau pun Ki Hajar Dewantara pasti melihat mengadaptasi, dan penguat dari pada akhirnya itu adalah anaknya sebetulnya yang gagal dalam pembelajaran, yang dia merasa bersalah. Jadi dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu ada satu nilai dan peran guru penggerak ya, yang ini guru penggerak itu bukan label ya, tapi diharapkan menjadi menggerakkan perubahan yang tadi ini ya, harapan seperti itu. Jadi kalau misalnya saya bukan PGP, bukan label saya, jadi sebetulnya guru penggerak itu diharapkan dia menjadi seperti itu gitu semuanya. Nah di dalam itu ada konsep adaptif. Iya. Adaptif itu maksudnya gini, menerima, terbuka dari hal-hal yang baik di luar itu, sehingga tidak menutup, tidak boleh menutup seperti itu. Makanya kalau misalkan dilihat dari konsepnya banyak ya, ada asas trikon gitu, bahwasanya sekolah itu tidak akan maju kalau tiga hal ini tidak bisa dilakukan. Misalnya orang tua, lembaga sekolah, anak dan guru itu tidak bisa dilepaskan. Terus apalagi kalau misalkan kita gabungkan dengan antropologi pendidikan misalnya. Jadi pendidikan itu tidak bisa dikatakan pendidikan kalau tidak berpengaruh ke masyarakat, terhadap lingkungan segala macam. Jadi banyak konsep itu, dan ini memang terbuka. Tapi intinya kalau di dalam konsep hari itu adalah bahwasanya memanusiakan manusia itu gini, maksudnya siswa itu berbeda loh, unik gitu. Jadi kalau misalkan simulasi atau hal analoginya seperti ini, ada analogi yang saya senang, bahwasanya pendidikan itu kan seperti guru itu selagi bercocok tanam. Jadi guru itu sebagai petani, sekolah itu sebagai ladang, sawah, dan anak itu sebagai tumbuhan yang ingin kita bentuk, ingin kita munculkan, tumbuhkan. Padi ya akan jadi padi, jagung akan jadi jagung. Jadi jangan paksakan padi untuk jadi jagung, jangan paksakan jagung juga jadi padi. Nah guru itu hanya bertugas untuk memberikan pupuk yang terbaik, menyirami air, terus kalau ada ilalang atau kalau ada benalu, buat benalunya pindahkan ke tempat yang lebih bagus. Hanya itu saja. Tapi kita tidak pernah akan bisa merubah kalau dia itu bakatnya memang padi, ya padi. Seperti itu. Nah kalau konsep yang berubah ya, kalau saya tahu dari konsep KHD adalah, kalau dulu kan ada istilah murid itu seperti kertas yang kosong ya. Iya. Nah sekarang itu dirubah dalam konsep yang sekarang. Jadi konsepnya adalah murid itu seperti buku tulis yang tulisannya samar-samar, yang kita bisa nunjukin nih kalau mau ditebalin jadi apa mangga gitu. Nah guru itu menuntut itu, mudah-mudahan ditebalkannya dengan tuntunan yang baik, sehingga dia akan menemukan kemampuan diri. Harapan seperti itu. Tabula rasa masalah si teori ini. Jadi anak-anak itu bagikan buku yang memang ada tulisan yang samar. Kita itu hanya menebalkan aja.
Seperti itu. Iya. Ada lagi pertanyaan? Cukup ya? Cukup. Oke, saya pikir cukup dengan materi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya, waktunya. Saya dikasih kesempatan untuk berbagi terkait dengan pembentukan budaya positif lah. Mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan dari tempat yang kecil. Kita bareng-bareng, nah akhirnya menjadi perubahan atau transformasi pendidikan yang lebih baik lagi di sekolah kita. Seperti itu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.